NPWP mereka akan otomatis non efektif. Langsung otomatis. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para sahabat pajak. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya Aditya Juanda, yang tentunya kita masih dalam studio yang dingin ini di Studio 331 KPW Pratama Jambi, Telanai Pura, dan dalam acara Ngopak Ngobrol Pajak. Dalam kegiatan kita kali ini atau podcast kita kali ini, kita akan ngobrolin tentang apa sih kewajiban karyawan, pegawai ASN. Mereka adalah orang-orang yang bekerja, yang punya pemberi kerja, atau punya bos, atau kerja di kantor. Tapi kebanyakan dari kita nggak tahu nih kewajibannya apa dalam hal perpajakan. Nah, jangan bingung, kita sudah mengundang tamu yang bisa dibilang spesial karena dia adalah salah satu AR wanita di KPW Pratama Jambi, Telanai Pura. Selamat datang, ahlan wa sahlan Ibu Rita Purnamasari. Terima kasih. Mas Sehat? Adi. Alhamdulillah. Baik kabarnya? Alhamdulillah. Oke, terima kasih sudah mampir ke Studio 331 ini. Iya, sama-sama. Tidak tegang kan ya? Gak relax aja. Ya relax aja, kita ngobrol santai ya. Okay. Soalnya gini Mbak Rita, banyak dari teman-teman yang kerja di kantoran nih, maupun dia karyawan swasta ataupun ataupun ASN, pegawai negeri, termasuk juga teman-teman di militer. Mereka bingung nih kalau di saat masa pelaporan pajak, mereka bingung apa sih yang mau dilaporkan. Nah, sebenarnya kewajiban mereka apa sih dalam hal perpajakan? Oke, kalau untuk pegawai atau karyawan iya. yang mereka itu bekerja memperoleh penghasilan, gaji atau upah itu selama 1 tahun lebih dari PTKP. Lebih dari PTKP. Nah, mereka itu punya kewajiban untuk dipotong pajaknya. Yang motong adalah? Yang motong adalah si pemberi kerja. Dalam hal ini, kalau pemberi kerjanya, kalau karyawan swasta itu ya perusahaannya. Kalau ASN ya otomatis yang mengurus gajinya yaitu bendahara gaji. Bendahara gaji. Nah, untuk kewajiban si karyawan atau ASN sendiri ini apa? Kalau mereka itu kewajibannya seperti yang saya bilang tadi, kalau seandainya lebih dari PTKP penghasilannya, maka dia punya kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk punya nomor pokok wajib pajak. Kemudian kewajiban yang kedua yaitu melaporkan. Jadi pegawai nggak perlu repot untuk menghitung dan menyetorkan pajaknya, mereka hanya mendaftar dan melaporkan SPT tahunan. Oh gitu. Nah itu kan tadi yang di bawah PTKP punya kewajiban untuk mendaftarkan diri ke KPW Pratama Jambi, ke kantor pajak ya, untuk mendapatkan NPWP. Nah kalau penghasilan di bawah PTKP? Kalau di bawah PTKP itu mereka punya pilihan. Jadi, punya pilihan. Jadi kalau di Undang-Undang KUP sendiri itu tidak mewajibkan mereka untuk mendaftarkan diri untuk memiliki nomor pokok wajib pajak tadi, tapi mereka punya dibolehkan gitu. Mereka dibolehkan untuk mendaftarkan diri untuk punya NPWP. Gitu. Oh berarti jadi di saat pilihan. Kayak hidup ya, selalu ada pilihan ya. Iya gitu. Jadi di saat ada yang bekerja di perusahaan misalnya, di situ walaupun gajinya di bawah PTKP, batasan PTKP paling minimal berapa? 54 juta. Jadi selama 1 tahun. Kalau 1 bulannya? 1 bulannya 4.500.000. 4.500.000. Nah, si karyawan ini penghasilan di bawah 4.500.000, tapi kalau dia kan nggak punya kewajiban nih untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Tapi kalau dari perusahaannya mewajibkan dia untuk punya NPWP, nah itu beda bisa lagi. dikasih. Bisa. Kalau seandainya perusahaannya yang mewajibkan untuk memiliki NPWP, maka karyawan itu bisa untuk mendaftarkan dirinya untuk punya NPWP. Oh gitu. Jadi cukup daftar NPWP. Nggak perlu ngitung. Nggak perlu hitung, nggak perlu setor. Mereka cuma daftar dan lapor. Nah, kalau mereka nggak ngitung, berarti ada yang ngitungin, ya kan? Iya, benar. Nah, lapornya tuh dari mana? Mereka harus ngelaporin penghasilannya tuh? Apa mereka harus setiap bulan mencatat penghasilannya tuh seperti apa? Jadi karyawan itu harusnya, ini idealnya sesuai dengan undang-undang, karyawan atau pegawai negeri itu mereka harus memiliki atau mendapatkan bukti potong dari si pemberi kerjanya. Jadi si pemberi kerja inilah yang menghitung pajaknya setiap bulan, kemudian sekali setahun itu mereka memberikan bukti potong ke pegawai mereka untuk dilaporkan di SPT tahunan. Sekali setahun.
Jadi yang punya kewajiban ngitung adalah si Pemberi kerja. pemberi kerja, dalam hal ini bendahara atau bagian keuangannya. Benar. Oh gitu. Jadi bukan kewajiban si Pegawainya. orang-orang pegawainya atau karyawannya ini ya. Bukan. Iya iya. Nah terus ada nggak sih, maksudnya kan kewajiban untuk melapor ini karena kenyataannya seperti ini Bu Rita. Di saat si karyawan, misalnya saya nih, saya udah dihitungin pajaknya, dipotong terus disetorin sama si bagian keuangan. Jadi saya nih ngerasa nggak punya kewajiban untuk melapor. Yang melapor nanti si orang keuangannya. Bener nggak kayak gitu ya? Itu salah banget ya, salah banget. Jadi memang banyak banget yang animo di masyarakat itu, apalagi khususnya pegawai, itu mereka merasa kalau udah diurusin sama bendara nih, Iya, katanya bener, ASN bener. udah diurusin sama bendara, udah laporin, ini lapor-lapor Iya. apa lagi sih? Nah ketika udah dapet surat cinta dari KPP, nah mereka bingung, ini kok kami didenda, kan kami udah diurus sama bendara. Padahal yang diurus sama bendara hanya sebatas bukti potong. Bukti potong. Pelaporannya belum, pelaporan itu masing-masing ke pegawainya. Kewajiban pelaporan melekat di masing-masing pegawai atau karyawan itu ya. Benar. Oh, jadi si bendahara ngasih bukti potong sebagai bahan atau dasar si karyawan untuk melaporkan SPT tahunannya. Iya, benar Oh sekali. gitu. Di saat nanti ada keterlambatan atau tidak lapor, yang kena sanksi adalah si Pegawainya, pegawainya, bukan si bendahara. bukan. Oh, jadi kalau bendahara dimintain tolong dong laporin, bisa nolak ya? Ya bisa Karena lah, bukan karena kewajiban bukan dia. kewajiban dia, iya. Oh, seperti itu. Nah, oke. Terus lapornya gimana nih? Lapornya sekarang udah nggak perlu khawatir lagi. Sekarang kita nggak perlu berjibaku dengan kertas lagi karena Paperless. pelaporan, iya paperless Oke. banget sekarang. Lapor sekarang udah bisa online lewat situs https://djponline.pajak.go.id. Bisa diulang? https://djponline.pajak.go.id. djponline.pajak.go.id. Jadi di situ nanti ada menu namanya e-filing. Jadi pada saat si karyawan sudah memiliki NPWP, kemudian udah ada kewajiban pelaporan SPT, Iya. karyawan harus memiliki namanya EVIN dulu. EVIN bisa diurus ke KPP terdekat. Susah nggak ngurusnya ya? Enggak, hanya membutuhkan NPWP dan KTP aja sama formulir isiannya. Gitu. Kalau belum pernah mengajukan EVIN ya? Iya benar. Kalau lupa? Nah sekarang untuk lupa EVIN, persyaratannya sama dengan pada saat kita ngelaporin, mengaktifasi EVIN. Berarti nggak perlu khawatir lagi masalah pelaporan. Teman-teman di KPP Pratama siap membantu Siap membantu. sampai dengan laporan berhasil. Iya benar. Kalaupun misalnya mentok atau masih ada keraguan setelah bertanya di helpdesk, pegawai itu bisa langsung bertanya juga ke AR-nya. Jadi setiap WP, setiap wajib pajak itu memiliki AR sendiri, account representatif. Jadi mereka tugasnya untuk mengawasi wajib pajak mereka. Kemudian mereka juga bisa membantu terkait dengan keluhan-keluhan wajib pajak. Gitu. Oh gitu ya. Siap. Berarti tapi kalau mau mereka mencoba mandiri bisa dengan ngelihat Nonton tutorial. video tutorial Iya. ya. Yang ada di YouTube ya, udah banyak beredar ya. Benar. Oke. Mbak Rita, kalau tidak melaporkan SPT tahunannya, ada nggak sih sanksinya untuk karyawan dan PNS atau ASN lainnya? Pastinya. Kita tahu bahwa lapor SPT itu adalah kewajiban. Betul sekali. Jadi menurut undang-undang yang ada itu setiap orang pribadi yang tidak melaporkan SPT tahunan ataupun melewati batas waktu penyampaian SPT tahunan yaitu 31 Maret, nah mereka dikenakan sanksi administrasi sebesar 100.000 gitu. 100.000. Untuk batas pelaporan tanggal berapa sih untuk ASN, karyawan atau untuk orang pribadi? Nah, kalau tahun lalu kita kan juga masih pandemi ya, Betul. awal-awal pandemi Iya malah. bener, masuk ke sini nih bulan 3 ya, kalau di Jambi ya. Iya terus. Nah, tahun lalu itu ada kebijakan dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri bahwa pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi itu dimundurkan sampai 30 April. Tapi untuk tahun ini belum ada aturan terkait yang menegaskan bahwa memang pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi ini dimundur. Jadi untuk sampai saat ini masih sampai 31 Maret.
Sampai 31 Maret. Dan itu jadi patokan untuk teman-teman ASN, seluruh karyawan bahwa terakhir lapor SPT tahunan tahun 2020 adalah bulan Maret tanggal 31. Benar. Gitu. Mbak Rita, kan kalau di masa pandemi dan di masa sebelum pandemi pasti ada perbedaan animo masyarakat. Mungkin di sebelum masa pandemi maksudnya para masyarakat itu masih berbondong-bondong datang ke KPP Pratama di seluruh Indonesia. Kalau saya lihat di beritanya itu pada ngantri semua ingin lapor pajak. Nah, kalau di masa pandemi ini kan semua dibatasi, termasuk pertemuan tatap muka antara wajib pajak dengan teman-teman di kantor pajak. Nah, kira-kira ada nggak sih saluran khusus yang dibuat KPP Pratama Jambi Telanepura khususnya untuk menanggulangi ini? Ada pastinya. Ada ya? Itu untuk semua informasi terkait perpajakan di KPP Telanai itu kita selalu update. Nah, kita update-nya itu di Instagram. Di IG. IG-nya itu Pajak Jambi Telanai. Pajak Jambi Telanai. Nanti semua wajib pajak apabila ada informasi yang ingin diketahui terkait perpajakan nanti bisa langsung aja cek ke IG tersebut. Iya. Saya pernah juga tuh mampir ke IG Jambi Telanai ya. Di situ kalau tahun lalu sih ada jadwal kelas pajak. Benar. Yang untuk tahun ini masih ada? Tahun ini ada, tapi kelas pajak itu online. Oh, kelas pajaknya online. Tapi tetap ada jadwal kelas pajak tetap ya? Tetap ada, tapi online itu lewat Zoom. Atau juga kadang kita juga live Instagram atau live YouTube gitu. Oh gitu ya. Jadi di samping kita belajar mandiri lewat tutorial, di samping kita datang ke KPP ke Helpdesk tadi ya. Benar. Kita juga buka layanan lewat Zoom. Di update-nya di Instagram, Pajak Jambi Telanai, Pajak Jambi di IG Telanai. Pajak Jambi Telanai. Oke. Terakhir untuk Mbak Rita, ada yang mau disampaikan untuk para wajib pajak khususnya karyawan ASN, TNI dan Polri di wilayah Jambi khususnya? Kebetulan saya diamanahi untuk mengawasi wajib pajak bendara ya. Bendara. Jadi banyak banget keluhan yang masuk ke saya. Mereka bilang, saya kan gak wajib lapor, saya penghasilan saya di bawah PTKP, gitu katanya kan. Sementara mereka punya NPWP. Nah, pesan saya, setiap ASN yang sudah memiliki NPWP, walaupun penghasilannya masih di bawah PTKP, tetap lapor aja secara teratur. Kenapa? Karena kalau seandainya mereka nggak lapor dalam beberapa tahun berturut-turut, NPWP mereka akan otomatis non-efektif. Langsung otomatis? Iya. Berarti sekali punya NPWP, laksanakan aja kewajibannya yaitu pelaporan. Benar. Toh juga nggak ngitung, nggak nyetor ya? Benar. Karena udah dipotong ya? Oh gitu ya. Jadi untuk para bendahara kita juga minta aware-nya ya tentang masalah penerbitan bukti potong ya A1 dan A2 ya. Iya, sebagai benar. bahan teman-teman karyawan atau ASN untuk lapor SPT tahunan ya. Iya, kalau Bapak Ibu semuanya belum dapat bukti potong, minta bukti potongnya ke bendahara. Ke kantor pajak nggak bisa? Nggak bisa, karena yang membuat bukti potong adalah si pemberi kerja. Oh gitu ya. Takutnya ada yang datang ke sini, saya bukti potong nggak ada, minta dong gitu. Oh, iya. Nggak bisa ya? Minta maaf banget, pasti kita tolak. Oh gitu, karena yang menerbitkan adalah si pemberi kerja. Pemberi kerja. Kantornya ya. Oke, Mbak Rita, terima kasih sudah mampir ke Studio 331. Terima kasih juga. Lancar buat pekerjaannya, semoga selalu sehat. Amin. Jangan lupa 3M, mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker dan menjaga jarak. Oke. Sekian episode kita kali ini. Kita akan bertemu lagi tentunya dengan topik-topik yang lebih menarik di Ngopak Ngobrol Pajak.